billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baitul Quran Al-Hashimi rahimahullah. Pada pertemuan video kali ini kita akan membahas tentang cara salat Idul Adha. Seperti yang kita maklumi bersama, sholat Idul Adha memiliki 2 rakaat. Dan ada beberapa cara yang perlu diselesaikan pada tiap-tiap rakaat tersebut. Maka mari kita akan lihat apa saja yang harus dikerjakan pada rakaat pertama dalam sholat Idul Adha. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama yang akan kita kerjakan yaitu adalah niat. Karena niat ini hukumnya wajib, maka perlu untuk kita mengenal atau mengetahui apa lafaz niat tersebut. Seperti yang nampak pada layar, niat tersebut yaitu lafaz niat di dalam sholat Idul Adha. Usolli sunnatan li'idil adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Lafaz niat jadi makmum. Adapun lafaz niat jadi imam, usolli sunnatan li'idil adha raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Baik, ini sunnah dilafazkan oleh lidah dan didengarkan oleh kuping kita sendiri tentunya. Dan wajib niat ini yaitu adalah di hati. Kapan hati itu mulai berniat? Pada saat yaitu adalah takbiratul ihram. Mulut melafazkan takbiratul ihram, nah hati itu melafazkan niat. Nah, inilah dia disebut dengan rukun qalbi. Sementara lafaz niat yang tadi itu sudah termasuk rukun qauli. Nah, lafaznya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah kita melafazkan takbiratul ihram dan dibarengi dengan niat yang ada di hati, setelah berikutnya yaitu adalah kita akan melakukan doa iftitah. Seperti kabiran walhamdulillahi katsira sampai akhir. Setelah selesai kita membaca doa iftitah, barulah berikutnya kita akan melakukan 7 kali takbir pada rakaat pertama. Takbir yang pertama, lafaz takbirnya Allahu Akbar sama seperti lafaz takbiratul ihram. Baik, seperti apa penjelasannya 7 kali takbir ini? Mari kita lihat pada layar. Takbir pertama, Allahu Akbar. Nah, setelah takbir yang pertama kita melafaz Allahu Akbar, kita akan membaca tasbih. Apa lafaz tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai membaca tasbih pada takbir yang pertama, kita akan takbir lagi untuk yang kedua. Nah, setelahnya takbir yang kedua, Allahu Akbar, baru kita akan membaca lagi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu. Berikutnya takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah takbir, lafaz takbir, maka kita akan melafazkan atau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berikutnya takbir yang keempat, setelah takbir yang keempat kita juga akan membaca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berikutnya takbir yang kelima. Setelah takbir yang kelima kita akan membaca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berikutnya lagi takbir yang keenam. Kita akan membaca setelah takbir yang keenam Allahu Akbar. Nah, kita akan membaca lagi tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, setelah takbir yang keenam, maka di sini pada rakaat yang pertama jadi tasbihnya itu 6 kali. Nah, pada takbir yang terakhir, takbir yang ketujuh, nah setelahnya itu makmum tidak usah membaca apa-apa. Kenapa? Karena pada saat inilah imam membaca suratul Fatihah. Di saat imam membaca suratul Fatihah, makmum harus mendengarkan bacaan Fatihah yang dibacakan imam. Setelah membaca suratul Fatihah, nanti
imam membaca ayat pendek atau surat pendek atau surat-surat yang lain dari Al-Quran. Apa yang dikerjakan oleh makmum di saat imam membaca surat? Nah, disinilah makmum membaca suratul Fatihah. Berikutnya yaitu ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian naik kembali berdiri untuk masuk kepada rakaat kedua. Hadirin yang muliakan Allah, untuk menghemat waktu mari kita akan lihat apa saja rangkaian yang harus dilewati pada rakaat kedua dalam sholat Idul Adha ini. Baik, mari kita lihat pada layar. Pada rakaat kedua ini ada beberapa rangkaian yang perlu kita kerjakan. Yang pertama yaitu adalah kita kan naik berdiri untuk masuk pada rakaat kedua. Di situ kita bertakbir, inilah disebut dengan takbiratul intiqal atau takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Bisa setelah kita berdiri sambil melafazkan takbir Allahu Akbar, sama lafaznya dari takbiratul ihram, takbir yang sunnah tadi sama takbir intiqal ini lafaz takbirnya sama. Kemudian kita akan setelah itu kita akan takbir 5 kali. Nah, takbir yang pertama pada rakaat kedua. Baik, Allahu Akbar. Nah, kita akan melafazkan Allahu Akbar. Kemudian setelahnya kita akan melafazkan lagi tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelahnya kita akan takbir yang kedua. Baik, takbir yang kedua Allahu Akbar. Setelahnya itu lagi kita membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah sampai akhir. Kemudian takbir yang ketiga, setelah kita melafazkan takbir Allahu Akbar, kita akan melafazkan tasbih lagi Subhanallah walhamdulillah sampai akhir. Kemudian takbir yang keempat. Baik, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, pada saat takbir yang kelima, ini di sini makmum tidak membaca apa-apa. Baik, nah ingat di sini makmum tidak membaca apa-apa pada takbir yang kelima. Yaitu sebelum kita masuk apa yang kita bahas takbir yang kelima perlu kita ingat kembali. Jadi pada rakaat kedua ini tasbihnya 4 kali, takbirnya 5 kali. Lanjut pada takbir yang kelima, yaitu kita akan mendengarkan lagi bacaan Fatihah yang dibaca oleh imam. Nah, pada saat Fatihah dibaca oleh imam, kita sebagai makmum mendengarkan bacaan imam. Kemudian setelah itu imam setelah selesai baca surat Fatihah, imam membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Kemudian makmum membaca suratul Fatihah. Nah, inilah dia rangkaian yang pada rakaat kedua. Berikutnya setelah imam membaca Fatihah dan surat, kemudian diikuti oleh makmum yang membaca Fatihah di saat imam membaca surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud dan tahiyat, kemudian salam. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Berikutnya persoalan-persoalan. Yang pertama, kapan waktu dilaksanakannya sholat Idul Adha? Yaitu sejak matahari terbit sampai masuknya waktu zuhur. Ini boleh sholat di antara waktu itu. Kemudian, apa saja yang disunahkan pada hari raya Idul Adha dan juga apa yang disunahkan dalam sholat Idul Adha. Baik, kita ambil yang ringkas-ringkas saja. Yang pertama yang disunahkan yaitu menunda pelaksanaan sholat Idul Adha tersebut sampai naiknya matahari dari permukaan tanah pada qadri ramhin, seukuran 1 jengkal mata tombak. Nah, setelahnya itu barulah sholat Idul Adha. Itu hukumnya sunnah. Kemudian di dalam sholat yaitu adalah bersuara pada setiap takbir. Itu hukumnya sunnah sambil mengangkat kedua tangan. Pada takbir yang di rakaat pertama dan juga rakaat kedua Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah sampai akhir seperti itu hukumnya sunnah. Berikutnya, apa yang disunnahkan bagi khatib di saat khutbah sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri ini sama, yaitu takbir 9 kali pada khutbah pertama dan juga takbir 7 kali pada khutbah kedua. Adab dan rukun sunnah-sunnahnya lain sama seperti sholat Jumat. Berikutnya, apa hukum sholat Idul Adha? Hukumnya yaitu adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad?
yaitu adalah pekerjaan yang tak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW kecuali dalam kondisi uzur. Nah, berikutnya yang keenam, apakah sholat Idul Adha sah apabila imam atau makmum lupa membaca takbir baik di rakaat pertama maupun rakaat kedua? Sah atau tidak? Dan juga apakah perlu untuk sujud sahwi? Baik, mari kita lihat sah sholat imam atau makmum yang lupa jumlah takbir atau kurang atau lebih di saat takbir pada rakaat pertama maupun kedua. Apakah perlu sujud sahwi? Tidak perlu. Kenapa? Karena takbir tersebut termasuk pada kategori sunnah hay'ah yang apabila ditinggalkan tidak atau dilupa, tidak sengaja, maka tidak dianjurkan atau tidak perlu sujud sahwi karena itu adalah hay'ah saja. Baik, bukan rukun maksudnya. Berikutnya, manakah yang lebih baik tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu, di masjid, musola, atau di lapangan? Nah, mari kita tengok apa jawaban dia. Baik, tergantung situasi dan kondisi. Apabila masjidnya luas dan mencukupi semua jamaah untuk sholat di situ, maka di masjid itu jauh lebih baik, maupun atau di musola itu jauh lebih baik apabila di tempat-tempat itu jamaahnya tertampung. Akan tetapi apabila tidak, maka di tempat yang lapang itu pun juga tidak apa-apa. Baik, itulah beberapa persoalan-persoalan pada video kali ini. Semoga ada hikmahnya dan dapat dipahami. Selesainya persoalan tadi, maka selesailah video kita kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelumnya marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh.